warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Alia Yuan Fahmika, NPM 204020002, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Ilmu Ma'ani. Materi yang akan saya sampaikan yang berjudul Kalam Khobar dan Kalam Insya. Yang pertama, Kalam Khobar. Pengertian Kalam Khobar. Kalam Khobar adalah kalamun yahtamilu shadiqa wal kadhiba. Kalimat yang mengandung pengertian benar dan salah. Dari pengertian itu dapat dinyatakan bahwa benar dan tidaknya khobar diketahui berdasarkan 4 pendapat berikut. Yang pertama, khobar yang benar adalah yang sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya adalah khobar yang bohong walaupun terdapat keyakinan lain dari mutakalim. Pendapat itulah yang benar. Kemudian yang kedua, pendapat al-nidom atau mu'tazilah, bahwa khobar yang benar adalah yang sesuai dengan keyakinan mutakalim walaupun keyakinan itu salah. Sebaliknya adalah khobar yang bohong walaupun kenyataannya benar. Yang ketiga, pendapat al-jahid atau pengikut al-nidom, bahwa khobar yang benar adalah yang sesuai dengan kenyataan dan keyakinan mutakalim. Kemudian yang terakhir, pendapat al-rohib. Pendapat ini adalah yang mendukung pendapat al-nidom. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi kalam khobar. Fungsi kalam khobar yang pertama adalah pada jumlah fi'liyah, kalam khobar berfungsi al-tajaddud wal al-budud, yaitu menunjukkan pekerjaan yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya tanpa disertai sebab yang mempengaruhinya, seperti perkataan asyraqati syamsu yang artinya matahari telah bersinar. Kemudian yang kedua, pada jumlah ismiyah, kalam khobar berfungsi al-fuhud wa al-dawam, yaitu menunjukkan pengertian yang kekal dan tetap, seperti perkataan asyamsu mudi'atun yang artinya matahari adalah sesuatu yang bersinar. Jadi perkataan itu memberikan pengertian bahwa menyinari hanya terdapat secara kekal pada matahari. Namun terkadang berfungsi istimror wal al-dawam jika khobarnya tidak terdiri dari fi'il mudhari, seperti firman Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, kemudian kita masuk ke maksud dan tujuan kalam khobar. Maksud dan tujuan kalam khobar adalah yang pertama, faidah al-khobar, yaitu menyampaikan pengetahuan kepada mukhatab tentang berita yang terkandung suatu kalimat. Jika ternyata mukhatab belum mengetahuinya, seperti perkataan ad-dinu an-nasihatu yang artinya agama adalah nasihat. Kemudian yang kedua ada lazimah al-faidah, yaitu memberitahukan kepada mukhatab bahwa mutakalim juga telah mengetahui berita yang disampaikan. Mukhatab di sini yang dimaksud adalah lawan bicara, sedangkan mutakalim adalah maksud pembicara. Selain itu, kalam khobar juga berfungsi yaitu istirham atau mohon belas kasihan, seperti firman Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir, yang artinya ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan atau barang sedikit makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran surat ke-28 ayat 24. Kemudian sebagai idhar al-duf, yaitu menunjukkan ketidakmampuan, seperti firman Allah, Rabbi inni wahanal azmu minna, yang artinya ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Quran surat ke-19 ayat 4. Kemudian yang ketiga sebagai idhar al-takasur, yaitu menunjukkan kenistaan, seperti firman Allah yang berbunyi Rabbi inni wada'tuha unsa wallahul a'lamu bima wada'at, yang artinya ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Quran surat ketiga ayat 36. Dan yang keempat, yang terakhir sebagai al-tahdzir, yaitu memberi perhatian, seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi abda'ul halali ilallahil tolaqu,
yang artinya yang paling dimurkai Allah adalah perbuatan halal adalah talak. Selanjutnya kita masuk ke cara-cara menyampaikan kalam khobar. Jadi pada dasarnya tujuan setiap kalimat adalah menjelaskan maksud pembicara atau mutakalim kepada lawan bicara atau mukhotob. Karenanya mutakalim harus mengetahui keadaan mukhotabnya dengan cara mengemukakan berita secukupnya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, namun juga harus sesuai dengan tujuannya. Jika tidak demikian, akan terjadi penyimpangan dan timbulnya sesuatu yang tidak berguna. Oleh karena itu, bentuk setiap kalam khobar yang satu dengan lainnya akan berbeda sesuai dengan keadaan mukhotabnya, yang dalam hal ini ada 3 macam. Yang pertama, jika mukhotab tidak ragu dan tidak mengingkari isi berita, kholi al-dib, khobar tidak menggunakan alat taukid. Kalam khobar demikian disebut dengan ibtidai, seperti firman Allah yang berbunyi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat ke-18 ayat 46. Kemudian yang kedua, jika mukhotabnya ragu namun ingin sekali mengetahui hakikat berita itu, khobar sebaiknya memakai alat taukid. Kalam khobar itu disebut juga dengan tolabi, seperti firman Allah yang berbunyi inna ilaikum mursalun, yang artinya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Quran surat ke-36 ayat 14. Kemudian yang terakhir, jika mukhotabnya mengingkari isi berita, harus memakai satu alat taukid atau lebih sesuai dengan keingkarannya. Kalam khobar itu disebut dengan ingkari, seperti firman Allah yang berbunyi Rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursalun, yang artinya Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Quran surat 36 ayat 16. Dengan demikian, berdasarkan penggunaan alat taukid atau tidaknya, kalam khobar dibagi menjadi 3, yaitu ibtidai, ittolabi, dan ingkari. Sedangkan alat-alat taukid adalah inna, anna, lam ibtida, huruf tanbih atau nida, qasam atau sumpah, nun taukid, takrir atau pengulangan kata, qad, imma, syartiyah, dan huruf zaidat atau seperti tambahan huruf pada awal kata fiil. Kemudian kita masuk ke kalam insya. Pengertian kalam insya, menurut pengertian bahasa, insya berarti al-ijad, mewujudkan atau menimbulkan. Sedangkan menurut istilah, kalam insya adalah kalamun la yahtamilu sidqan wala kidban lidzatihi, yang artinya kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar dan bohong karena zatnya. Dalam hal ini seperti perkataan aqimis sholata, yang artinya dirikanlah sholat. Jadi perkataan itu hanya mengandung pengertian wajibnya sholat, tidak mengandung pengertian benar dan bohongnya wajibnya sholat. Dengan kata lain, kalam insya adalah kalam yang pengertiannya tidak dapat diperoleh dan tidak dapat dinyatakan, kecuali dengan mengucapkan bentuk kalam itu sendiri. Maka kata uf'ul dari segi lafadznya hanya memberikan pengertian tuntutan suatu perbuatan. Kemudian kita masuk ke macam-macam kalam insya. Kalam insya terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama insya talabi, yaitu ma yastati matluban ghairu hasilin wa qatab talabi. Insya yang menghendaki tuntutan matlub yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Kemudian ada insya ghair talabi, yaitu ma la yastad'i matluban ghairu hasilin wa qatab talabi, yaitu insya yang tidak menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Jadi di antara 2 insya tersebut, insya talabi ini yang menjadi bahasan ilmu balaghah karena ia mengandung rahasia-rahasia balaghah yang mendalam dan bentuk-bentuk yang digunakan adalah bentuk asli, berbeda dengan insya ghairi talabi yang bentuk-bentuknya itu berasal dari kalam khobar. Kemudian macam-macam insya talabi.
Yang pertama itu amr, yaitu menghendaki perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi atau mutakalim kepada yang lebih rendah mukhatab dengan menggunakan 4 bentuk, yaitu yang pertama fi'il amr seperti khudil kitaba biquwwatin, artinya ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari yang disertai lam amr seperti liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran surat ke-65 ayat 7. Kemudian isim fi'il amr seperti hayya 'alas shalah. Kemudian ada masdar pengganti dari fi'il amr seperti wabil walidaini ihsana, yang artinya dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Selain berarti tuntutan terhadap suatu perbuatan dengan memperhatikan susunan kalimatnya, terkadang amr juga berarti doa, iltimas atau tuntutan dari arah yang sama, tamani harapan, tahdid menakut-nakuti, takjis melemahkan, dan taswiyat menganggap sama. Kemudian ada nahi, yaitu menghendaki tercegahnya perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi mutakalim kepada yang lebih rendah mukhatab dengan menggunakan bentuk fi'il mudhari yang ditambah la nahi seperti firman Allah la tufsidu fil ard. Selain itu terkadang nahi juga mempunyai makna lain sesuai dengan susunan kalimatnya, yaitu doa, iltimas, tamanni, dan tahdid. Kemudian selanjutnya istifham, yaitu menghendaki pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan huruf hamzah seperti kata hal, man, ma, mata, ayana, kaifa, aina, anna, kam, ayun, dan sebagainya. Jadi lebih jelasnya kita akan membahas dengan secara rinci makna dari alat istifham tersebut. Yang pertama, huruf hamzah. Huruf hamzah dapat bermakna tasawur atau tasdiq. Tasawur itu adalah memperoleh pengertian tentang mufradnya, sedangkan tasdiq adalah memperoleh pengertian tentang nisbahnya. Contohnya asafirun aliyun, yang artinya apakah yang pergi Ali. Contoh itu dimaksudkan untuk menanyakan tentang terjadi atau tidaknya kepergian Ali. Maka jawabnya adalah ya, Ali pergi, atau tidak, Ali tidak pergi. Jadi perbedaan antara keduanya adalah bahwa pertanyaan dalam tasawur dimaksudkan untuk meyakinkan, sehingga jawabnya tidak memakai kata na'am, ya atau la, tidak. Sesuatu yang ditanyakan selalu diiringi huruf hamzah yang terdapat pembanding atau muadilnya setelah kata-kata am. Kemudian yang kedua ada kata hal. Kata hal ini bermakna tasdid karena hanya menanyakan tentang terjadi atau tidaknya sesuatu perbuatan, sehingga tidak menggunakan kata am karena pengertian kalimat yang dimulai ini dengan hal masih samar. Berbeda dengan yang dimulai dengan hamzah seperti pertanyaan hal jaa shadiquka, yang artinya apakah temanmu telah datang. Jadi pertanyaan itu tuh bermaksud mencari jawaban tentang apakah perbuatan datang itu dilakukan oleh temanmu atau tidak. Selain itu, kata temanmu itu juga masih belum jelas pengertiannya, sehingga jawabnya adalah ya atau tidak. Kata hal dikatakan basitot jika yang ditanyakan adalah sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri, bukan sesuatu yang di luar dirinya. Kemudian yang ketiga ada huruf ma, digunakan untuk menyatakan yang pertama kejelasan sesuatu seperti pertanyaan mal asjad, apakah asjad itu? Jawabnya asjad adalah emas. Kemudian bisa hakikat sesuatu seperti pertanyaan apakah manusia itu? Jawabnya manusia adalah hewan yang berakal. Kemudian bisa kan menanyakan keadaan seperti pertanyaan ma anta, bagaimana keadaanmu? Jawabnya saya sehat. Kemudian yang keempat ada huruf man, digunakan menanyakan orang yang berakal. Kemudian ada huruf mata yang digunakan
untuk menanyakan waktu baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Kemudian ada huruf ayyana digunakan menanyakan waktu yang akan datang dan membingungkan sekali atau tahwil, seperti firman Allah yang berbunyi yus'alu ayyana yaumul qiyamati, yang artinya ia bertanya bilakah hari kiamat itu. Kemudian ada huruf kaifa yang digunakan untuk menanyakan tentang keadaan. Kemudian ada huruf aina yang digunakan untuk menanyakan tentang tempat. Kemudian ada huruf anna yang bermakna seperti huruf kaifa. Kemudian ada huruf kam yang yang untuk menanyakan jumlah sesuatu yang masih samar. Kemudian ada huruf ayun untuk membedakan dua hal yang mempunyai kesamaan sifat yang masih umum. Selanjutnya kita masuk ke macam insya'i yang keempat, yaitu tamani. Tamani yaitu menghendaki sesuatu yang dicintai yang tidak mungkin tercapai karena mustahil atau jauh kemungkinannya. Kemudian yang terakhir ada nida atau panggilan, yaitu menghendaki kedatangan atau memanggil mukhotob dengan menggunakan huruf-huruf nida sebagai pengganti dari kata ad'u atau unadi. Saya memanggil. Huruf-huruf yang dipakai itu ada hamzah, ai atau untuk panggilan dekat, ya, aa, ayah, haya, dan wa atau untuk panggilan jauh. Hamzah dan ai terkadang untuk panggilan yang jauh, sehingga seakan-akan yang dipanggil itu ada di hati orang-orang yang memanggil. Kemudian yang kedua, macam insya khair tolabi, yaitu ada takjub, ada raja atau harapan, ada qasam, ada bentuk-bentuk akad, dan yang terakhir bentuk mad atau pujian dan dzam atau celaan. Itulah tadi presentasi dari materi saya yang berjudul Kalam Khabari dan Kalam Insya'i. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.